Rusia menggila, tembak 30 rudal ke dekat perbatasan NATO. Rusia ke Ukraina makin menggila. Pada Minggu, waktu setempat terbaru, Rusia dikabarkan membombardir sebuah situs di kota Lviv dengan perbatasan Polandia dengan NATO. Setidaknya 30 rudal ditempatkan ke pangkalan militer Pusat Keamanan dan Perdamaian Internasional atau PPCI, tempat pelatihan khusus tentara Ukraina untuk misi penjagaan perdamaian. Rudal ditembakkan dari pesawat tempur di atas Laut Hitam dan Laut Azov. Serangan udara Rusia menghantam sebuah pangkalan militer besar di dekat kota barat Lviv yang dekat dengan perbatasan Polandia, turut CNN Internasional putih pemerintah daerah setempat. Merewaskan 30 orang dan meninggalkan lebih dari 130 orang ke rumah sakit. Sementara itu, pasukan Rusia disebut makin dekat ke pusat ibu kota Ukraina, Kiev. Dilaporkan Kementerian Pertahanan Inggris kemarin, tentara Moskow sudah berada di sejak 20 km atau km. Vels berencana, kata seorang koordinator darurat untuk Dask, Bardar menggambarkan kota Mariupol yang diserbu. Beberapa kota kecil tidak ada lagi, mereka hilang begitu saja, ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Rusia melakukan serangan sejak 24 Februari, sedikitnya 5.000 orang tewas dalam serangan itu dan lebih dari 2,5 juta mengungsi. Anggota pasukan pertahanan teritorial Ukraina memeriksa persenjataan baru, termasuk sistem anti-tank Indlau dan peluncur granat anti-tank portable lainnya. Di tengah invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina, alat utama sistem pertahanan Rusia tak perlu diragukan lagi. Kekuatan militer negara ini ditakuti dan membuat berpikir untuk berperang melawan Rusia. Kecuali Ukraina yang berani melawan invasi Rusia apapun resikonya. Padahal dari sisi kota senjata militer, Rusia jauh di atas Ukraina. Rusia memang memiliki gedung senjata militer yang tangguh. Salah satunya pesawat pembom nuklir 1349 MPA yang mampu mendatangkan kehancuran di dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak lagi menutupinya. Putin telah lama diketahui memamerkan pesawat seperti itu. Dengan perang di Ukraina sekarang mendekati minggu ketiga, ini mungkin akan opsi Putin seandainya polemik menyebar ke Eropa dan melihat NATO yang terlibat. Pesawat ini dapat melakukan perjalanan di Mach 2,3 dan menjangkau Amerika Serikat atau AS. Hanya dalam beberapa jam, beberapa kelebihannya adalah bisa membawa 12 rudal nuklir berkecepatan tinggi. Lalu dapat melahat perjalanan 7.600 mil tanpa perlu mengisi bahan bakar. Pada ketinggian 52.000 kaki, membuat pelontar prosedur sulit. Sampai hari ini Tu-160 adalah pesawat tempur terbesar dan terberat. Pembom masih Putin yang laut lain adalah Tu-95, pesawat pembom yang satu ini diketahui NATO adalah bomber turbo mesin. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956. Pada skala yang lebih kecil dan jauh lebih cepat adalah jet tempur canggih terbaru Rusia. Jenis juga merupakan pertama dari pesawat siluman Rusia, menjadikan sejalan dengan pesawat AS yang ada di kemampuan serupa. Su-57 dapat membawa rudal udara ke udara serta pembom yang dipandu presi. Jet tempur dapat melakukan perjalanan di Mach 2,2 pada ketinggian 60.000 kaki. Namun untuk Putin, penjagaan utamanya dan paling menakutkan terletak dalam bentuk senjata nuklir. Jauh di atas AS yang memiliki 5.550, 9 negara bersenjata nuklir lainnya memiliki senjata sekitar 113 senjata nuklir pada awal 2021. Rudal jelajah, Rusia menyerang fasilitas militer Ukraina. 9 orang tewas dan 57 lainnya luka. Gubernur regional Maskim mengatakan, pesawat-pesawat Rusia menembakkan sekitar 30 roket ke Pusat Perdamaian dan Keamanan Internasional Yavors. Beberapa roket berhasil dicegah sebelum menghancurkan serangan. Seorang inspektur militer asing sebelumnya bekerja di pangkalan militer itu, namun saat ini belum diketahui apakah dia berada di pangkalan tersebut atau tidak saat serangan.
Rusia telah menyerang pusat internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dekat Lviv. Interventor asing berjadi di sini. Informasi tentang para korban sedang diverifikasi, kata Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy, dalam sebuah postingan. Rostov tidak dapat segera memverifikasi laporan tersebut. Kremlin tidak segera menjawab perintah untuk mengomentari serangan rudal yang begitu dekat dengan perbatasan dengan negara NATO tersebut. Seorang perwakilan Kementerian Pertahanan Ukraina kepada Reuters mengatakan, lembaganya masih berusaha memastikan apakah ada intruder asing berada di lokasi pada saat serangan. Ukraina mengadakan sebagian besar latihannya dengan negara-negara NATO di sana sebelum invasi. Latihan besar terakhir digelar pada September, pada minggu-minggu terakhir, sebelum Rusia menginvasi pada 24 Februari. Tetapi menurut media Ukraina, sebuah investor asing meninggalkan tempat pelatihan pada pertengahan Februari dan meninggalkan semua peralatan. Invasi Rusia ke Ukraina yang diluncurkan oleh Presiden Vladimir Putin telah menyebabkan lebih dari 2,5 juta orang melarikan diri melintasi perbatasan. Sementara itu, ribuan orang masih terjebak di kota-kota yang terkepung, sementara negara barat berusaha menegosiasi Putin dengan menjatuhkan sanksi keras. Pasukan Rusia melakukan serangan udara di wilayah militer dekat Lviv dan Ukraina Barat dan telah memperluas serangannya lebih dekat ke perbatasan dengan Polandia. Dilaporkan AP News, pemerintah dari Lviv menyatakan militer Rusia menembakkan 8 roket ke jangkauan militer Yaroviv 30 km barat Laut Kiev tanpa memberikan rincian kemungkinan korban. Jangkauan militer Yaroviv ini juga dikenal sebagai pusat penjaga perdamaian dan keamanan internasional. Yaroviv terletak 35 km dari perbatasan Ukraina dengan Polandia. Secara teratur mengirim infrastruktur ke jalan jajaran militer Yarov untuk melatih militer Ukraina. Rentang ini juga disebut-sebut menjadi tempat latihan NATO internasional. Sebelumnya pada hari Jumat, Staf Umum Ukraina mengatakan pasukan Rusia menembaki 2 lapangan udara kota-kota barat Lutsk dan Invasur dengan menembak lebih dari 10 rudal jelajah dan bom strategis. Dilaporkan pula, Rusia ini harus terus membombardir kota-kota di seluruh Ukraina. Kantor wali kota setempat menyebut lebih dari 1.500 orang tewas di Mariupol selama pengepungan. Selain itu, penembakan di pinggiran ibu kota Kiev telah menggagalkan upaya orang-orang yang mencoba melarikan diri dari kekerasan. Tak hanya itu, upaya untuk mengubur orang mati dikuburkan massal juga terganggu. Meski demikian, Zelensky mengatakan bahwa untuk merebut kota Kiev, Rusia perlu melakukan pengeboman, dan itu berarti sama dengan membunuh penduduknya. Mereka yang datang ke sini hanya jika mereka membunuh kita semua, itulah katanya. Jika itu tujuan mereka, biarkan mereka datang, itulah tugasnya. Sementara Moskow mengatakan akan membangun koridor kemanusiaan di luar zona konflik. Pejabat Ukraina menuduh Rusia mengepung jalur itu dan menembaki warga sipil.